Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 mau bahas tentang perbedaan sosial, individu, dan antar kelompok. Gimana sih perbedaan ini muncul dan pengaruhnya dalam hidup kita? Yuk, simak sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaidani Raffi Brawa dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang poin A, yaitu perbedaan sosial, perbedaan individu, dan perbedaan antar kelompok. Dalam masyarakat terdapat perbedaan sosial, yaitu dibagi menjadi diferensiasi sosial horizontal dan stratifikasi sosial vertikal. Struktur sosial merupakan jalinan unsur-unsur yang membentuk keteraturan dalam masyarakat. Menurut ahli yaitu George J. Horman, struktur sosial adalah berkaitan dengan perilaku sehari-hari. Selanjutnya, diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial adalah pengelompokan masyarakat secara horizontal berdasarkan ras, suku bangsa, klan, dan agama. Dan selanjutnya adalah stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah pengelompokan masyarakat secara vertikal berdasarkan status dan kedudukan sosial. Seperti ekonomi, masyarakat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kaya, menengah, dan miskin. Dan seperti sosial, contohnya seperti kasta di Bali. Dan politik seperti adalah kekuasaan, yaitu masyarakat tergolong dalam kelompok berwenang dan tidak berwenang. Selanjutnya, konsekuensi stratifikasi sosial, yaitu bahasa. Kelas atas sering menggunakan bahasa asing dan tutur kata yang baik. Yang kedua, makanan. Kelas atas sering memberi makanan di restoran dan kelas bawah membuat makanan sendiri. Yang ketiga, gelar dan jabatan. Kelas atas lebih memiliki gelar akademik dan jabatan. Yang keempat, hobi dan liburan. Kelas atas sering berlibur ke luar negeri, sedangkan kelas bawah berlibur di pemukiman sendiri. Yang kelima, pakaian. Kelas atas sering menggunakan model seperti luar negeri dan kelas bawah menggunakan model tradisional. Yang keenam, perabotan rumah tangga. Kelas atas biasanya tinggal di perumahan elit dengan fasilitas mewah, kelas bawah di rumah sederhana. Kesimpulannya adalah perubahan sosial menciptakan berbagai lapisan dalam masyarakat. Diferensiasi sosial bersifat sejajar, sedangkan stratifikasi sosial bersifat meningkat. Stratifikasi sosial ini dapat berdampak pada gaya hidup, status, dan terhadap sumber daya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimensi identitas individu dan kelompok dalam masyarakat. Identitas individu dan kelompok dalam masyarakat memiliki sifat multidimensional, yang berarti identitas tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor dan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi multidimensi identitas. Yang pertama, cara pandang terhadap status dan peran. Perbedaan persepsi masyarakat terhadap status dan peran seseorang dapat mempengaruhi identitas individu. Misalnya, seorang dokter umum mungkin dianggap mampu menangani semua jenis penyakit oleh sebagian masyarakat, padahal ada spesialisasi tertentu yang memerlukan penanganan khusus. Yang kedua, perubahan ukuran dan standar sosial. Tuntunan dan harapan masyarakat terhadap peran tertentu dapat berubah seiring waktu, yang mempengaruhi bagaimana identitas seseorang dipersepsikan. Ukuran atau standar yang selalu berubah mungkin tidak selalu sebanding dengan kemampuan individu yang menyandang identitas tersebut. Yang ketiga, keberagaman budaya dalam memandang identitas. Budaya masyarakat yang beragam, seperti sistem kekerabatan matrilineal atau patrilineal, mempengaruhi pandangan terhadap identitas seseorang. Dalam budaya matrilineal, garis keturunan dihitung dari pihak ibu, sementara dalam budaya patrilineal dari pihak ayah. Perbedaan ini mempengaruhi peran dan status individu dalam masyarakat.
Memahami multidimensi identitas ini penting untuk menghindari kesalahpahaman dan potensi konflik dalam interaksi sosial, dengan menyadari bahwa identitas dipengaruhi oleh berbagai faktor dan dapat dipersepsikan berbeda oleh setiap individu. Kita dapat lebih bijak dalam berinteraksi dan menghargai perbedaan dalam masyarakat. Nama saya Aulia Asbaza. Saya akan membawakan materi bagian D, yaitu penghargaan atau penghormatan keanekaragaman atau heterogenitas sosial. Judul: Masyarakat Multikultural sebagai Kunci Harmoni Sosial di Indonesia. Keanekaragaman sosial di Indonesia merupakan suatu keniscayaan yang harus dijaga dengan penuh penghargaan dan penghormatan. Dalam era modern yang semakin terbuka, interaksi antara berbagai kelompok masyarakat semakin intensif, sehingga sikap toleransi menjadi hal yang sangat penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Masyarakat modern memiliki karakteristik tertentu seperti terbuka terhadap perubahan, menghargai hak asasi manusia, serta berorientasi pada masa depan. Hal ini sejalan dengan prinsip multikulturalisme yang menekankan pentingnya pengakuan terhadap identitas budaya lain, pemeliharaan tradisi sebagai perekat sosial, serta melihat kemajuan kelompok tertentu sebagai sumbangan bagi masyarakat luas. Menurut Pierre L. van den Berge, masyarakat multikultural memiliki berbagai karakteristik, termasuk adanya segmentasi sosial, struktur sosial yang tidak saling melengkapi, serta potensi konflik antar kelompok. Namun, dengan pemahaman dan penerapan nilai-nilai multikulturalisme, masyarakat dapat menghindari dominasi mayoritas dan tirani minoritas sehingga tercipta kehidupan sosial yang lebih harmonis. Dalam konteks Indonesia, prinsip Bhinneka Tunggal Ika menjadi fondasi utama dalam menyatukan keberagaman suku, ras, dan budaya. Masyarakat Indonesia dituntut untuk terus menanamkan nilai-nilai toleransi dan saling menghormati demi menciptakan lingkungan sosial yang inklusif dan berkeadilan. Pendidikan multikultural menjadi salah satu langkah strategis dalam membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya keberagaman, dengan mengakui identitas budaya lain, menghargai adat dan tradisi, serta melihat kemajuan kelompok lain sebagai bagian dari perkembangan nasional. Diharapkan masyarakat Indonesia dapat terus menjaga keharmonisan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Para ahli menegaskan bahwa pemahaman tentang multikulturalisme tidak hanya sekedar teori tetapi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, Indonesia dapat menjadi contoh bagi dunia dalam menciptakan masyarakat global yang harmonis dan berkeadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zordin Yusuf. Saya akan menerangkan topik E, nilai dan norma sosial. Nilai sosial adalah segala sesuatu yang dianggap baik dan buruk dalam masyarakat. Nilai sosial dapat dijadikan dasar pertimbangan setiap individu dalam menentukan sikap serta mengambil keputusan. Ciri-ciri nilai sosial: yang pertama, abstrak, tidak berbentuk. 2. Tidak memiliki sanksi atau hukum. 3. Dipengaruhi dan kebudayaan masyarakat. Macam-macam nilai sosial. Yang pertama, nilai material. Nilai material merupakan segala sesuatu yang berguna bagi tubuh manusia, contoh barang-barang, kebutuhan pokok, pakaian, dan obat-obatan. Yang kedua, nilai vital. Nilai vital merupakan segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk melaksanakan aktivitasnya. Contohnya, buku dan kelengkapan alat tulis. 3. Nilai kerohanian. Nilai kerohanian merupakan segala sesuatu yang berguna bagi batin manusia. Norma sosial. Norma sosial adalah seperangkat aturan berupa perintah atau larangan yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama. Ciri-ciri norma sosial: yang pertama, umumnya tidak tertulis. 2. Hasil kesepakatan. 3. Bisa mengalami perubahan. 4. Ditaati bersama. 5. Memiliki hukuman atau sanksi. Macam-macam norma sosial. 1. Berdasarkan tingkat sanksi. Cara, usage, kebiasaan, kodwise, tata kelakuan, moris, adat istiadat, kostum. Yang kedua, berdasarkan sumber. Norma agama,
norma kesosialan, norma kesopanan. Baik, selanjutnya saya Mailini Rahmawati akan membawakan materi bagian F tentang sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Sosialisasi memegang peran penting dalam membentuk kepribadian seseorang. Proses ini berlangsung sepanjang hayat, dimulai sejak seseorang lahir hingga dewasa, melalui interaksi dengan individu lain dan lingkungan sosialnya. Menurut para ahli, sosialisasi adalah proses belajar bagi individu untuk memahami nilai, norma, dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Peter L. Bircher menyebutkan bahwa sosialisasi membantu seseorang menjadi bagian dari kehidupan bermasyarakat. Sementara itu, Anthony Giddens menekankan bahwa melalui sosialisasi, seseorang mempelajari cara hidup suatu kelompok, mulai dari bagaimana bertindak, berbicara, hingga berpikir sesuai standar sosial tertentu. Kepribadian seseorang sendiri tidak terbentuk secara instan, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Paul B. Harton dan Chester L. Hahn menguraikan 5 faktor utama pembentuk kepribadian, yaitu warisan biologis, lingkungan fisik, kebudayaan, pengalaman kelompok, dan pengalaman unik. Meski warisan biologis seperti genetik memiliki peran, sosiologi lebih memfokuskan pada interaksi sosial sebagai faktor utama. Tak hanya itu, pengalaman kelompok, terutama di kalangan remaja, memiliki pengaruh kuat. Remaja cenderung lebih mematuhi peraturan teman sebaya dibandingkan keluarga. Hal ini bisa berdampak positif atau negatif, tergantung pada nilai yang dianut kelompok tersebut. Jika pesan yang diterima dari keluarga dan teman sebaya sejalan, proses sosialisasi berjalan lancar. Sebaliknya, jika bertentangan, individu bisa mengalami konflik batin. Lebih dalam lagi, proses sosialisasi ini dijalankan oleh agen-agen sosialisasi utama, yakni keluarga, kelompok sebaya, sekolah, dan media massa. Yang pertama, keluarga. Keluarga merupakan agen sosialisasi primer, tempat seorang anak pertama kali belajar tentang dunia sosial. Dalam keluarga, anak mempelajari nilai dasar seperti kejujuran, kasih sayang, dan tanggung jawab. Gertrude Jaeger menegaskan bahwa peran orang tua sangat penting, sebab mereka memberi dasar bagi perkembangan kepribadian anak. Yang kedua, kelompok sebaya. Ketika anak mulai berinteraksi dengan teman sebayanya, mereka memasuki proses sosialisasi sekunder. Disinilah mereka belajar mengenai kerjasama, keadilan, dan toleransi. Anak yang bermain bersama temannya belajar bahwa tidak boleh curang atau mau menang sendiri. Namun, kelompok sebaya juga bisa menjadi tantangan. Seorang anak yang dilarang keluarganya untuk menggunakan narkoba bisa saja terpengaruh untuk melanggar aturan tersebut karena tekanan teman-temannya. Yang ketiga, sekolah. Sekolah menjadi agen sosialisasi formal. Disinilah anak-anak tidak hanya mempelajari ilmu pengetahuan, tapi juga kedisiplinan, kemandirian, dan tanggung jawab. Robert Drieben berpendapat bahwa sekolah mengajarkan anak-anak untuk mandiri dan bertanggung jawab atas tugasnya sendiri. Berbeda dengan di rumah, di mana mereka masih bisa bergantung pada orang tua. Yang terakhir, media massa. Dalam era modern, media massa menjadi agen sosialisasi yang tidak bisa dihindari. Tayangan televisi, internet, hingga media sosial memengaruhi cara berpikir dan berperilaku seseorang. Anak-anak yang banyak menghabiskan waktu menonton tayangan kekerasan bisa tumbuh menjadi pribadi agresif. Sementara itu, iklan yang terus-menerus muncul di media massa memicu perubahan gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat. Namun, media massa juga bisa memberikan pengaruh positif, seperti menyebarkan nilai-nilai pendidikan, keterbukaan informasi, dan membangun kesadaran sosial. Proses sosialisasi memiliki 2 bentuk utama, yakni sosialisasi primer dan sekunder. Sosialisasi primer terjadi di dalam keluarga, di mana seorang anak pertama kali memahami identitas dirinya dan perannya dalam kelompok sosial terkecil. Setelah itu, individu memasuki sosialisasi sekunder, yang berlangsung di luar lingkungan keluarga, seperti sekolah, pergaulan, hingga tempat kerja. Selain itu, terdapat 2 tipe sosialisasi, yaitu sosialisasi informal, terjadi melalui lembaga resmi seperti sekolah atau organisasi pemerintah. Yang kedua, sosialisasi informal, berlangsung secara tidak resmi melalui pergaulan dengan teman, tetangga, atau komunitas sosial. Kedua tipe ini sering berjalan beriringan, membentuk kepribadian seseorang secara bertahap. Dari materi yang saya bawakan, kita bisa menyimpulkan bahwa memahami proses sosialisasi dan agen-agen yang terlibat sangat penting untuk mengetahui bagaimana kepribadian seseorang terbentuk. Dengan pengaruh dari keluarga, teman sebaya, sekolah, dan media massa, seseorang pelan membangun identitas dirinya. Oleh karena itu, masyarakat, terutama orang tua dan guru, diharapkan bisa menjadi agen sosialisasi yang baik, memberikan teladan positif, serta membimbing generasi muda agar tumbuh menjadi individu yang berkarakter kuat
dan sesuai dengan norma sosial yang berlaku. Saya Arifit Firani Anggraini akan menjelaskan materi tentang perilaku menyimpang. Apa sih perilaku menyimpang itu? Perilaku menyimpang adalah tindakan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Contohnya mencuri, korupsi, menggunakan narkoba, hingga pelanggaran kecil seperti bolos sekolah. Penyimpangan ini tidak selalu bersifat mutlak, karena setiap masyarakat memiliki standar nilai yang berbeda. Menurut para sosiolog, William Kornblum, penyimpangan tidak hanya terjadi pada individu, tetapi juga pada institusi. Misalnya, sindikat narkoba. Menurut James W. van der Zanden, penyimpangan adalah tindakan yang dianggap tercela dan melebihi batas toleransi masyarakat. Menurut Robert M. Zilawang, semua tindakan ini bertentangan dengan norma dalam sistem sosial dianggap menyimpang. Sedangkan menurut Howard Stolbecker, penyimpangan bukan hanya dari tindakan individu, tetapi juga akibat pelabelan sosial yang diberikan oleh masyarakat. 2. Teori-teori perilaku menyimpang. Differential Association Theory, Edwin H. Sutherland. Penyimpangan dipelajari melalui pergaulan. Seseorang yang sering berinteraksi dengan penyimpang cenderung ikut menyimpang. Labeling Theory, Edwin M. Lemert. Seseorang menjadi penyimpang karena diberikan label oleh masyarakat. Penyimpangan primer tidak disengaja bisa berkembang menjadi penyimpangan sekunder, kebiasaan menyimpang yang berulang. Selanjutnya, Strain Theory oleh Robert K. Martin. Penyimpangan terjadi akibat ketidaksesuaian antara tujuan budaya yang diakui masyarakat dengan cara yang tersedia untuk mencapainya. Merton mengidentifikasi 5 pola adaptasi individu terhadap norma. 1. Konformitas, menerima tujuan dan cara yang diakui masyarakat. 2. Inovasi, menerima tujuan tetapi menggunakan cara ilegal, misalnya korupsi. 3. Ritualisme, menjalankan cara yang ada tetapi tetap mengajar tujuannya, misalnya bekerja tanpa ambisi. 4. Retretisme, menolak tujuan dan cara, lalu menarik diri dari masyarakat, contoh gelandangan dan pecandu narkoba. 5. Pemberontakan, menolak norma lama dan berusaha menciptakan sistem baru, contohnya revolusi sosial dan demonstrasi mahasiswa 1998. 3. Bentuk-bentuk perilaku menyimpang. 1. Penyalahgunaan dan pengedaran narkoba. Bentuk penyimpangan yang merugikan kesehatan fisik, mental, dan eksistensi negara. Penyalahgunaan narkoba lebih banyak terjadi pada remaja akibat faktor seperti rasa ingin tahu, pengaruh teman, kondisi keluarga, dan tekanan sosial. Menurut Dr. Graham Bland, remaja cenderung terjerumus narkoba karena ingin menunjukkan keberanian, mencari jati diri, mengatasi kegelisahan, atau sekedar iseng. 2. Penyimpangan dalam gaya hidup. Gaya hidup menyimpang dapat berupa sikap arogan, menyombongkan kekayaan, kekuasaan, atau kepandaian, dan eksentrik, bertindak di luar kebiasaan, contohnya laki-laki menggunakan pakaian wanita. 3. Kejahatan terorganisir, contohnya sindikat narkoba, mafia, atau kelompok supremasi ras seperti Ku Klux Klan di Amerika Serikat. 4. Kesimpulan. Perilaku menyimpang terjadi karena berbagai faktor, baik dari individu maupun struktur sosial. Masyarakat harus memahami penyebab penyimpangan agar dapat mengatasinya dengan pendekatan yang tepat, baik melalui pendidikan, pengawasan sosial, maupun pemberian kesempatan untuk rehabilitasi bagi pelaku penyimpangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Kurniawati. Saya akan menerangkan materi tentang pengendalian sosial. Pengertian hakikat pengendalian sosial. Pengendalian sosial adalah mekanisme atau cara yang digunakan oleh masyarakat untuk mengatur perilaku individu agar sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku. Tujuannya adalah menciptakan ketertiban keharmonisan dalam kehidupan sosial. Cara pengendalian sosial. Pengendalian sosial dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti yang pertama, pendidikan dan sosialisasi nilai-nilai sosial. Yang kedua, teguran atau sanksi sosial. Yang ketiga, pemberian penghargaan atau hukuman. Yang keempat, penggunaan hukum atau peraturan. Pengendalian melalui institusi dan non-institusi. Melalui institusi adalah dilakukan oleh lembaga formal seperti sekolah, kepolisian, pengadilan, dan pemerintah. Contohnya adalah hukum pidana yang mengatur perilaku warga negara. Melalui non-institusi, dilakukan oleh individu atau kelompok tanpa lembaga resmi seperti keluarga, teman, atau komunitas yang memberikan teguran sosial terhadap perilaku menyimpang. Pengendalian secara lisan, simbolik, dan kekerasan. Lisan adalah menggunakan nasihat, teguran, atau ajakan secara langsung. Simbolik menggunakan
simbol atau tanda seperti rambu-rambu lalu lintas atau pakaian seragam. Kekerasan menggunakan paksaan fisik seperti tindakan represif dan aparat keamanan terhadap pelanggaran hukum. Pengendalian sosial melalui imbalan dan hukuman. Imbalan, penghargaan diberikan oleh individu yang menaati norma seperti pujian, hadiah, atau promosi jabatan. Hukuman, sanksi yang diberikan kepada pelanggar norma seperti denda, penjara, atau pengucilan sosial. Pengendalian sosial formal dan informal. Formal adalah dilakukan oleh lembaga resmi dengan aturan tertulis seperti undang-undang, peraturan sekolah, atau kebijakan perusahaan. Informal dilakukan tanpa aturan tertulis seperti teguran orang tua, gosip masyarakat, atau tekanan kelompok sebaya. Pengendalian sosial melalui sosialisasi. Melalui sosialisasi, individu belajar tentang norma dan nilai-nilai dalam masyarakat sejak kecil, baik melalui keluarga, sekolah, media, maupun lingkungan sosial lainnya. Pengendalian sosial melalui tekanan sosial. Tekanan sosial diberikan oleh kelompok atau masyarakat agar individu mematuhi norma. Contohnya adalah stigma sosial terhadap pelanggaran aturan atau ekspektasi masyarakat yang membuat seseorang menyesuaikan diri. Beberapa lembaga pengendalian sosial dalam masyarakat Indonesia diantaranya yaitu yang pertama, 1. Polisi, yang kedua, pengadilan, yang ketiga, adat, yang keempat, tokoh masyarakat, yang kelima, media massa. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.